siang, sahabat-sahabat KKJN Channel. Ketemu lagi dengan saya, Teh Purita dan Teh Reni dalam acara Bincang-Bincang Santai bersama narasumber kita dari Polres Cimahi yang diwakili oleh Bapak Ibda Itam, betul Pak? Dengan jabatan Kaormintu Satlantas. Iya. Oke. Dan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Hendra. Siap. Sahabat-sahabat KKJN Channel, hari ini kita akan bincang-bincang tentang genap ganjil. Nih, saya mau tanya Pak, manfaat genap ganjil itu apa dan supaya apa? Jadi begini, intinya saat ini kita berdasarkan instruksi Mendagri nomor 35, Kota Cimahi itu berada di level 3. Tentunya dengan segala upaya bagaimana kita agar dapat menurunkan ya level tadi yang awalnya kita berada di level 4, kemudian Cimahi berdasarkan Mendagri 35 turun ke level 4, turun ke level 3. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita diberlakukannya ganjil genap juga bisa dapat menurunkan level dan penyebaran COVID itu juga turun. Dan alhamdulillah sekarang memang ada penurunan di Kota Cimahi ya, untuk. Terus kan kadang kalau sebelum ada genap ganjil ada kemacetan juga ya biasanya. Nah sekarang adanya genap ganjil, positif dan negatifnya buat kita. Kadang seperti saya nih Pak, motornya kan genap, sedangkan darurat. Kalau ada genap ganjil gitu, hari ganjil harus muter gitu nyari jalan yang itu gimana Pak, dampak positif negatifnya buat kita gitu? Tentunya setiap kebijakan ada dampak positif dan negatifnya, itu tentu ya konsekuensi daripada kebijakan. Tentu dengan adanya ganjil genap bagi kendaraan yang hari itu misalnya sekarang tanggal 26 ya, berarti kan kendaraan yang boleh melintas itu kendaraan yang plat nomornya genap ya, karena kita menggunakan setanggal supaya mudah ya, otomatis yang ganjil itu harus berputar lewat Jalan Sangkuriang, kemudian ke Citerup, keluar nanti di Pemkot, keluar ke Daeng, bisa ke Jalan Pesantren. Mungkin itu konsekuensi dari sebuah kebijakan. Ada hukumannya enggak kalau kita melanggar itu? Kalau kita melanggar, hukumannya belum ada ya, kita tidak menerapkan hukuman, kita himbau saja, kemudian untuk dialihkan ke jalan alternatif. Itu ada jam tertentunya gitu atau tanggalnya itu ditentukan atau berlaku selamanya? Nah, ini pemberlakuan ganjil genap ini sekarang kita masih uji coba ya, uji coba pemberlakuan ganjil genap sampai hari Jumat tanggal 27. Tanggal 27. Nah, sampai tanggal 27. Kemudian dari hasil uji coba itu nanti kita evaluasi apa kekurangannya, dan yang lainnya kita evaluasi mungkin bersama dari dinas terkait, dari dinas perhubungan. Nanti kita evaluasi pemberlakuan ini apakah berdampak bagus atau seperti apa, kita evaluasi tentunya. Terus untuk Pak Hendra, apakah genap ganjil ini bisa menjadi salah satu solusi dalam penyebaran virus corona? Terima kasih Ibu dari KKJN Channel, terima kasih diundang ini untuk pertama kalinya ya, diundang pas waktu peresmian kita. Berbahagia Pak Itang, Pak Kanit. Jadi gini Ibu, bahwa ganjil genap ini ada terusan gitu ya. Kalau kita mah perkembangbiakannya gitu ya. Asalnya dari PSBB, penyekatan lockdown, terus sudah gitu teh ada penyekatan.
jalan ditutup, ini tutup dan sebagainya. Terus, nah terakhir ini adalah ini, bukan terakhir, metodenya ya, metodenya. Nah, kita tidak memakai penyekatan atau penutupan. Sekarang ganjil genap, masih ada operasi, ada yang melalui jalan tersebut, tapi dengan batas ganjil genap. Karena kita, alhamdulillah, saya dari dinas perhubungan membackup ataupun membantu dari kepolisian. Kita sama-sama ya Pak Itang ya, dari selama ini sampai semuanya kita backup, tidak ada saling gimana-gimana, kita backup. Apapun terjadi masyarakat, gimana? Tapi ini untuk negara, untuk masyarakat, karena konsekuensinya kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada perintah dari atas, laksanakan. Itulah yang namanya abdi negara. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita bukan pelayan. Ini ada pro dan kontra, dan kita mengikutinya instruksi Inmendagri nomor tadi yang 31 ya, 35 2021. Kita asalnya level 4, terus berapa bulan itu level 4, alhamdulillah sekarang level 3 dengan penurunan. Kontribusi dari kepolisian dan Disub, contoh nyatanya punten pada saat level 4 dan lagi ramai-ramainya kita salah satu dari yang level 4 di Bandung Raya. Itu contohnya kalau Ganda Wijaya nggak ditutup, ya, yang capai siapa? Satgas lainnya, Satgas kelurahan, Satgas kota, Satgas kecamatan, itu akan capai terus keliling, ya. Nah, itu kan tidak boleh buka yang non esensial, dan tidak boleh kita tutup. Dengan ditutup, meskipun masih banyak lah masyarakat, bukan masyarakat kita sih, kayaknya masyarakat perlintasan, dia masuk kemana karena lewat Cimahi perlintasan. Nah, pas ditutup, alhamdulillah berkurang ya Pak Itangnya. Iya, Ganda Wijaya berkurang. Terus PJU kita pademin jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 hilang. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian, di backup ataupun disupport oleh Disub, karena kewenangan jalan dan sebagainya ada di beliau. Kita hanya mensupport, membantu lalu lintas dan sebagainya dari kepolisian. Kita nggak ada aing-aing ya Pak Itang ya. Ayo barengan disemprot nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, meskipun caci maki dan sebagainya, nonaonan ini kan PPKM ekonomi, kita perintah. Amanatnya di sana, kalau level 4 itu kan berapa persen WFH. Terus ini tutup, pertokoan yang tidak melalui sembako tutup, kecuali yang sembako, apotek 24 jam, itu kan sudah ada. Nah, kalau nggak ditutup begitu, terus Cimahi mungkin nggak akan ini. Ini salah satu support dukungan dari Satgas Kota Cimahi. Kami dari kepolisian, Disub itu salah satu dari Satgas tersebut. Nah, sekarang ganjil genap. Ganjil genap. Ini kan kita masih 50%, yang WFO, work from home 25%. Terus toko-toko, kafe-kafe dan sebagainya itu kan sama seperti itu. Belum 100%. Belum. Nah, ini kita lakukan. Apakah mau naik lagi nanti semakin terpuruk lagi ekonomi kita? Lebih baik sekarang kita habis-habisan lah dulu. Nah, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan, meskipun bantuan-bantuan itu masyarakat ada yang komen, itu wajar. Nah, ini dari media yang harus mengedukasi, karena media kan penyejuk lah ya. Enak kalau udah penyejuk mah seperti apa gitu. Jadi itulah saat ini ganjil genap, apalagi Cimahi ini ruas jalannya Pak Itang ya, terbatas Bu. Sok coba amun misalnya itu perlintasan itu kan dari Bandung Barat, dari mana lewat, yang tidak, kalau punya mobil sih lewat tol ya. Kalau tidak maunya mobilnya juga ada ini masuk ke jalan perlintasan. Ganjil genap, ya Cimahi mah terlalu jauh untuk putaran. Ya kayaknya masuk ke sana malahan menghindari macet. Hari-hari biasa itu kalau misalnya tidak ganjil genap, PPKM aja, pasal PPKM, coba bayangin kalau jam kerja ataupun jam pagi dengan jam sore ataupun siang,
itu pas PLN Sangkuriang sampai ke alun-alun itu macet. Iya, betul. Begitupun juga sebaliknya. Tapi dengan ganjil genap ini minimal ruang jalan yang sempit itu dengan kapasitasnya seperti itu, jadi lajunya tersendat. Nggak apa-apa lah sekarang ada ramai di belakang macet, kemana ya itu. Iya, Itu di mana-mana juga. Kita juga kalau nikah duduk-dudukan itu kumaha bisa ente kan gitu merenya. betul sekali Pak. Kita membuat skripsi ditanya apa kumaha bisa ente. Nah, sama seperti penyekatan tutupnya Pak Itangnya. Iya. Sampai ngomong sampai wah kumaha. Tapi kita tetap santai. Ibadah. Bicara kan kumaha. Apa sampai sekat ini kita kondisional ya Pak Itangnya. Kondisional Untuk apa ganjil ganjil genap? genap. Ganjil genap itu rencananya, ini kan baru rencana namanya Iya, rencana. jam. Pemberlakuannya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jamnya Untuk jamnya tuh jam 08 sampai jam 18. Oh, oke. Ya itu rencana ya tentunya. Makanya sebelum pelaksanaan itu kita adakan uji coba ya. Kita akan uji coba untuk melihat seberapa efektif, kemudian kekurangannya seperti apa, tentu dievaluasi nanti. dievaluasi ada waktu ya Pak Garis. Soalnya kan itu kan di jam aktivitas masyarakat kan ya, Ya. otomatis kadang-kadang jarang juga sih yang kayak mau naik angkot atau mobil kan lebih mahal, akhirnya lewat jalan lain kan. Nah di jalan lain itu justru nanti jadi macet gitu. Nah, itu. Jadi akhirnya corona-nya pindah ke sana. Ini curahan hati seorang ibu. Curahan Pak, curahan hati mama. Alhamdulillah kita di Citerup ini ada kepolisian dari Polsek juga ada standby di jalan ya, di perempatan kita di sub juga ada. Yang macet-macet itu seperti di underpass. Kalau jam ada rel macet. Nah, kita sama. Nah, kalau nggak ada rel, kereta api nggak ada, dia malah macet. Ini juga masih landai kok. Saya tadi kekelilingan, Pak Itang juga kelilingan. Enggak. Jadi mengalir, tidak stagnan. Cuman yang stagnan itu pas ganjil genap, mereka harus menepi dengan ruas jalan seperti itu ya. Ya karena di situ kan kita harus memilih dan Memilah memilah, ya. gitu. Semua pengguna jalan itu tidak semua sadar Ataupun tidak ada yang tidak tahu tidak juga. tahu gitu kan, jadi harus kita arahkan gitu kan, kita arahkan, kita kasih tahu bahwa hari ini ada pemberlakuan ganjil genap. Ya. Silakan yang tidak dibolehkan untuk lurus harus mengambil Kiri. ke kiri ke Sangkuriang, ke jalan alternatif yang lain. Jadi kalau di Kota Cimahi itu dari mana genap ganjil ini? Dari mulai mana sampai ke mana gitu? Kita di Kota Cimahi memberlakukan ganjil genap itu rencananya di 2 ruas jalan. Yang pertama Jalan Ganda Wijaya, mulai dari Cimol sampai ke pertigaan alun-alun Kolonel Masturi. Kemudian ruas jalan yang kedua Jalan Jenderal Amin Mahmud, mulai dari pertigaan Sangkuriang sampai ke pertigaan Daeng. Cianjuang. Jadi ada 2 ruas jalan yang kita berlakukan rencananya untuk ganjil genap. Ya, mudah-mudahan ya semua mendukung, karena kita pun upaya meminimalisir mobilitas masyarakat sehingga penyebaran COVID juga bisa terkendali, karena COVID itu kan penyebarannya antara manusia dengan manusia, sehingga apabila mobilitas orang kita batasi, mobilitasnya dikurangi, otomatis resiko untuk penyebaran pun bisa berkurang. Nah, sekarang pun sudah mulai lumayan berkurang karena informasinya apa itu bor itu apa ya, ketersediaan tempat bed di rumah sakit untuk turun. Ini udah lumayan turun. Yang kemarin kan sama mau ke hampir rumah penuh. sakit udah penuh. Nah, kan kita juga akhirnya
melihatnya jadi ngeri juga ya. Orang membutuhkan pertolongan tapi di rumah sakitnya sudah penuh bednya gitu. Sekarang ini ya alhamdulillah ketersediaan bed di rumah sakit itu sudah cukup memadai. Jadi yang tadinya penuh sedang berkurang lah. Udah nggak sabar nih Pak pengen ke mall gitu kan. Mau udah buka. Jadi tambahan lagi ya Ibu ya, tambahan lagi. Pemerintah sudah ada aturannya sekian persen. Terus take away dan sebagainya. Terus work from home udah ya. Tapi kok di jalan pada ramai ya? Nah itu Pak. Makanya kita lakukan seperti itu. Oke. Kalau kita biarkan itu contoh antara Kota Bandung Cimahi berbeda. Mereka kan nyebar ke Cimahi. Oh di Cimahi mah buka senang restoran, Iya. mallnya bisa buka, tempat gadgetnya buka, HP-nya buka kan ya? Iya. Di Kota Bandung enggak. Nah, di Cimahi, nah itu sudah berbedaan. Itu mobilitas makin banyak. Ya, kalau sudah mobilitas banyak masuk ke Cimahi, siapa yang rugi? Nah, makanya masyarakat Cimahi dengan posisi aturan yang seperti ini, Pak Wali Kota beserta Forkopimda, baik Kapolres, Dandim, Kejari, Ketua DPRD, Pengadilan Negeri, Balai Bandung itu karena sudah ada dari aturan di atasnya, kita harus benar-benar melayani masyarakat apapun yang terjadi di luhur naa kehendak naa. Kalau seperti itu nggak tanggung jawab masing-masing. Itu mungkin jadi kami mohon maklum karena progres dan prosesnya seperti itu. Lockdown misalnya, sok di lockdown. Apalagi kita yang pekerja Pak, seorang ibu yang pekerja kan, Pekerjanya di mana Ibu? Kenapa? Pekerjanya di mana? Ya wira swasta Pak. Nah, itu kan ada yang aturannya ya, aturannya ini. Nah, ada aturannya. Tapi nah emang seperti itu kebutuhan perut juga. Iya. Kami juga sebenarnya sama sih manusiawi Bu. Ya dengan kepolisian manusiawi. Bukan robot yang harus digini. Kami di sini ada aturan-aturannya gitu. Masyarakat mungkin taunya sisi jeleknya polisi di sub macet, muter-muter terbalik, Cimahi itu udah sangat sakit. Wah udah seperti itu. Tapi aku yakinlah kalau kita mengaturnya dengan santun seperti di Ganda Wijaya dulu pas awal-awal nih, tapi sudah dialurkan mah nyantai aja. Ya setelah aman mereka sadar. Jalur gitu. Tadi insya Allah kami dengan kepolisian saling support dan kami maklum kondisi masyarakat ini dan kami pelayan masyarakat ya tetap harus seperti itu. Terus ada kendaraan nggak, pengecualian kendaraan itu Pak? Banyak. Kalau untuk pengecualian kendaraan di pelaksanaan ganjil genap itu ada beberapa kendaraan yang kita kecualikan. Pertama adalah ambulan ya. Kemudian kendaraan dinas TNI Polri, Disub pemerintahan, kemudian ojol, Angkot, kemudian angkutan umum, angkot juga boleh. nakes, Nakes, kemudian pengangkut BBM. Itulah beberapa pengecualian untuk pemberlakuan ganjil genap. Banyak sih, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ojol kan terus-terusan. Kita terlalu takut Pak. Iya. Karena kita kan ya itu pekerja Padahal sendiri. di dunia ini ya masih banyak jalan ke Roma ya. Itu Pak. Jadi curhat nanti. Tentunya sih sebenarnya kita perlu kerjasamanya juga dari masyarakat. Kalau misalnya kita kebagian genap Ya wayahna muter, kemudian kan harus lebih pagi lagi mungkin kita untuk berangkat kerja. Jadi bisa di-manage waktunya gitu kan. Iya. Karena jam kantor kita nggak masuk loh. Nggak ada ini kan jam 8. Jam kantor kan setengah 8, jam 7, setengah 8 kan itu masih kena belum ganjil genap. Soalnya kan jadi kita ngurus anaknya. Ya, ngurus bapaknya nanti malamnya gitu. Nggak ada bapak. Bantuan pun nggak kita tegar Pak. Hebat. Nah, jadi Bapak seperti itu ya, dengan ganjil sudah agak paham lah sekarang. Walaupun agak deg-degan kalau melihat di jalan Bapak polisi, takut Pak saya.
Umumnya sekarang pantun. Jangan takut. Sekarang kita kan ini berdekatan juga Oh, nggak ketemu takut. begini kan enak, kadang ada spell. Biasa, kan? Oke. Jadi kepolisian di sub itu kalau ada yang neteli, wow, nah itu kita juga kadang-kadang suka tersulut ya. Betul, Tapi Pak. sebenarnya kita tuh nggak seperti itu, seperti ini aja lah. Seperti ini. Kalau senyum, kalau ini kan saya juga nggak ini. Nggak bisa kelihatan senyumnya. Oke, mungkin sudah cukup, Pak. Sudah jelas dan sahabat-sahabat KKJN Channel juga jelas ya mengenai genap ganjil yang akan diberlakukan di Cimahi. Oke, untuk sahabat-sahabat KKJN Channel, sore hari ini bincang-bincang bersama Bapak Polres dari Polres Cimahi, Bapak Ida Ita dan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Hendra. Terima kasih. Sama-sama. Cukup paham buat kami. Jadi nanti Alhamdulillah. kalau genap ganjil sudah berlaku, yang ganjil harus cari jalan Sesuai dengan tanggal. Jalan yang- Sesuai dengan tanggal. Jadi sistem ganjil genap itu kita mengikuti tanggal. Kalau misalnya sekarang tanggalnya genap, berarti kendaraan yang plat nomor genap itu bisa melintas jalan pemberlakuan ganjil genap. Ya, paham lah ibu kita yang sudah ada. Mungkin cukup sekian acara bincang-bincang siang ini dan sampai ketemu lagi di KKJN Channel. Terima kasih. Bapak.